Contohkan Ahmad Hirani, SPDI, Ustaz Taufik, Hidayat, SPDI, Ustaz Abdul Rahman, Khatibul Majlis, Ustaz Umat Islami, Ustaz Toyeli, Pak Menteri kita Bapak Nasir, kemudian yang lain-lainnya, mohon maaf, Bapak Abdul Razak, yang lain-lainnya, mohon maaf, tidak menyebutkan satu-satu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daripada keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih rahimahullah. Saat ini kita udah masuk malam atau hari ke 13 ya? 13. Enggak salah nih. Ada yang 14 sudah. 14 malam. Ada yang 13. 13 malam 14. Tapi ada yang 15. Ada yang 15 tapi. Ada ada yang 15. Iya. Orang sono dikit tuh ya. Ini begini ceritanya. Ikan istirahat nih, ada yang 14 gitu ya. Kalau saya nggak pernah ngitungin, yang puasa aja. Oh gitu ya. Iya, makanya jadwal, saya nggak jadwalin. Kalau jadwal siapa sih kita tahu, aja dah. Ini namanya kita apa nih? Tahu-tahu. Tahu aja. Iya. Orang Betawi punya tuh. Tahu. Jelas apa? Tahu. Ibarat kata orang kelakupan, kalau itu tempat, ada apa nih? Gitu. Nah, begini ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan." Ya, soal itu mudah-mudahan itu bacaan yang benar dibacaannya. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh pakai lam pakai lakot lagi. Sudah pakai lam, pakai kot lagi. Dua kali tauhid itu, merokap tauhid itu. Laqad manallahu benar-benar, sungguh benar-benar Allah telah memberikan satu karunia. Ada fadlun, ada manun. Beda nih. Karunia. Tapi kita kadang-kadang gak siap dengan karunia. Contohnya apa? Bulan Ramadan. Itu bulan karunia loh. Ya hadiah. Ini yang paling terbesar setelah Rasulullah. Rasulullah adalah hadiah paling terbesar buat umat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya diturunkan di akhir zaman. Nah yang kedua ini Ramadan. Masya Allah, ada orang dikasih bulan Ramadan kuat. Kalau Ramadan nih, biasa aja. Ini yang model-model begini gak siap. Ada yang siap, tapi siapnya salah. Dikit lagi bulan Ramadan nih, lu mau dagang apa kira-kira? Pikirannya apa nih? Dagang. Siap gak dia? Siap dagang? Siap dagang. Bukan siap ibadah. Tapi yang siap ibadah yang mana nih? Ini kita baca Allahumma barik lana. Dua tuh. Fi Sya'bana wa Rajaba wa Sya'bana. Itu yang tiga nih yang siap nih. Berarti dia udah siap nih. Lu mau terawih 20 kan? Iya. Tinggal pikirin ya. Lu mau terawih 8 kan lah. Mau besok puasa kan? Kagak kan? Mau maghrib jam berapa kan? Sampai di tidurnya dia mau ibadah. Ini orang yang model begini nih dia udah siap mental. Persyaratan mau bulan puasa, mau daging mau naik, mau kagak kan? Kolak mau naik, mau kagak? Dia udah bisa pikirin tuh. Yang penting dia mau ngapain? Ibadah. Makanya dibilang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin akhar wa ma ta'akhkhar. Ya. Jadi kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan, iman itu maksudnya nggak mikir yang lain, hanya karena Allah aja. Dia nggak peduli itu. Ya. Mau panas kek, mau hujan kek, tapi dia siap. Yang kedua apa? Ihtisaban. Ini ihtisaban ini maknanya al-ikhlasan. Dan ikhlas, udah nggak mikir apa-apa. Nah orang yang model begini siap ya.
siap menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Ramadan. Makanya orang-orang yang model begini nih kayak para ulama, para aulia, itu kalau udah waktu menjelang waktu asar, mereka kayaknya mau nangis. Gak mau cepet-cepet maghrib. Kalau kita kan emang apa gitu puasa. Emang nungguin apa lu? Nungguin buka. Kalau mereka emang gak mau buka, maunya puasa terus. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhir bulan Ramadan mereka gak gembira. Mereka apa? Sedih. Karena itu bulan Ramadan bulan diobral segala-galanya, makanya rugi. Ada banyak orang yang rugi. Yang pertama, orang yang rugi di bulan Ramadan tapi dengan puasa, satu, dia rugi nih, rugi besar. Yang kedua, orang yang di bulan Ramadan dia bangun malam, dia nyaur tapi nggak dipakai buat tahajud, rugi. Orang yang di bulan Ramadan dia puasa tapi dia nggak baca Quran, termasuk rugi. Apalagi dia nggak hantam, alhamdulillah sekarang dia udah hantam, rugi. Ini kerugian besar. Makanya karunia Allah yang pertama yang tadi diberikan oleh umat lain yaitu bulan Ramadan. Bukan berarti umat dahulu nggak pernah puasa Ramadan. Pernah. Dia di kitab yang ada Talibin itu di bagus siang itu disalahkan itu. Orang Yahudi dikasih bulan Ramadan, dikasih. Cuma karena di bulan Ramadan itu waktunya bulan musim panas, maka fatwa ulamanya digeser dah pada kagak kuat. Jadi bulan Rajab, bulan apa ini? Bulan Syawal aja dah. Allah marah, akhirnya bulan Ramadan nggak jadi diberikan. Datang umat Nasrani. Umat Nasrani juga begitu. Kalau Yahudi ada 40 hari. Alasannya adalah dia sakit ditambah sebagai tanda syukur tambah 10 hari. Akhirnya nggak ada berani 40 hari puasa. Datang umat Nasrani dikasih tuh sama 30 belum pada ngeluh karena umat Nasrani termasuk umat yang paling males, ya, umat yang paling pada berikhtilaf, bersengketa-sengketa. Akhirnya mereka menetapkan puasa di bulan Ramadan hanya satu. Kalau kita lihat di Kristen Katolik itu sebelum di Natal tuh sebelum itu puasa itu sehari. Kalau yang pertama Katolik Ortodoks, kalau Katolik Ortodoks nggak ada. Nah ini nggak jadi diberikan. Akhirnya datanglah Nabi kita Muhammad SAW, diberikanlah ini kepada umatnya. Ternyata kita sampaikan wa ata'na 30 ayat. Tadi lupa tidak 30. Nah, makanya dikatakan ini karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada umatnya. Beruntung yang berpuasa hari ini. Ya, yang tak puasa bisa rugi. Ada satu kitab tuh, saya lupa namanya. Nanti orang dibangunkan di hari kiamat, ada yang pegang lehernya, ada yang pegang perutnya dibangun itu. Masing-masing pegang lehernya kehausan, pegang perutnya kelaparan. Ada pegang dua-duanya. La ilaha illallah. Kenapa nih? Karena dulu waktu di bulan Ramadan dia nggak puasa. Nah kita udah puasa, besok kita nggak ngalamin lagi. Ya, sebagai balasan dari Allah, inilah maksudnya Allah memberikan kita puasa 30 hari dengan tujuan nanti di hari kiamat kita nggak ada kasih makan, nggak kasih minum. Kita nunggu absen di padang mahsyar dipanggil atu-atu kita dipanggil berdasarkan kuota-kuotanya, kloter-kloternya. Ente masuk surga, dari mana ente masuk surga? Siapa yang ada di surga? Taufik, masa Taufik yang panggil. Ente benar punya murid namanya Syano-Syano. Dia coba jangan periksa. Atau dipanggilin. Begitu besok. Anda mau ikut kata Ami aja. Wadahnya. Sorry. Masya Allah. Besok ada kasih minum, apalagi kasih susu. Tahun 2029 ya. Yang ketiga, yang tidak Allah berikan kepada umat lain adalah
Ini yang sering orang lupa. Kata guru saya, Habib Umar bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Umar bin Ali bin Segaf. Segaf bilang, salah satunya orang yang lalai ketika kita lagi iftar, kita cuma baca apa? Buka puasa dibatalin. Allahumma laka syukur kan ya. Padahal itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Listo ini farhatani ya. Di antaranya adalah liko ilabihi ya. Ada itu ya. Orang berpuasa itu farhatani, dua kegirangan, dua kebanggaan, dua yang didapat ya, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Salah satunya disebutin, yaitu indah liqa'i rabbih, yaitu dia girang ketika bertemu dengan Tuhannya. Di sana ada yang mengatakan kapan? Ketika kita iftar, kan kita baca doa tuh. Batalin dulu, baru kita baca doa itu Allahumma laka syukur. Batalin dulu, jangan Baca dulu. baca doa dulu, Baru baru batalin. Itu orang TV gitu, ya. Jadi kita baca dulu, batalin dulu, baru baca doa Allahumma laka syukur. Di situ jangan sampai di situ. Teruskan kita punya hajat apa? Ini yang paling mahal. Kalau seandainya kita nggak pakai tuh, cuma kita baca Allahumma laka syukur banget, ya sempit banget kita punya akal. Minta sebanyak-banyaknya di situ. Nggak, misalnya kalau kita nggak ada ngambil loh, ya. Kalau nggak diambil ya, dengan kita kata sebentar, kita seminta sebanyak. Kita doain anak cucu kita supaya jadi orang-orang yang alim, yang berakhlak, yang berilmu. Itu penting. Bukan sekedar dia berpuasa, tapi di situ ada karunia Allah, yaitu berdoa ketika iftar. Itu yang paling mahal, nggak ada tempat lain. Makanya Nabi Musa dalam kitab Duratun Nasir itu sempat protes sama Allah. Ya Allah, apa sih hebatnya umat Nabi Muhammad? Begitu kau bangga-banggain, Musa, dia macam-macam sama muslim gitu. Di kota Betawi gitu. Umat Nabi Muhammad itu aku berikan dua yang nggak bisa, tidak aku berikan kepada yang lain. Salah satunya adalah Ramadan wa fihi lailatul, bulan Ramadan di dalamnya ada apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tidak akan aku pernah kembali berikan kepada umat-umat yang lain. Karena apa? Karena waktu Ramadan diberikan kepada umat-umat yang dahulu, mereka gagal. Kalau mereka terus Ramadan kayak kita, mereka dapat Lailatul Qadar. Tapi ternyata tidak, kita yang dapat. Rugilah orang yang dapat berpuasa. Pada saat malam bulan Ramadan kita sedekah 1.000 perak, 2.000 perak, seakan-akan kita bersedekah berapa itu? 1.000 bulan. Kalau pada saat itu, ini begitu ya Allah. Iya. Apalagi semua amal-amal ibadahnya aku lipat gandakan lebih dari yang itu. Nabi Musa begitu dengar begitu, dia bilang, ya Rabb, izinkan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Saya cepat kelar kenabian. Oh, nggak bisa ente udah nabi aja. Udah ngetap ini urusannya. Udah ngetap. Gaji. Betapa beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad diberikan 3 tuh. Pertama kali apa tuh? Ya, tadi antara itu Lailatul. Ini perlu kita pikirin karena kenapa saya bilang begini? Besok kita belum tentu nemu lagi bulan Ramadan. Sekarang nih kita lihat dari sekeliling kita nih. Ya, ketemu ini. Sekarang nih bisa lihat nih makhluk-makhluknya betul. Besok nih ketemu lagi bulan Ramadan, kira-kira ini semuanya sama kayak begini lagi. Insyaallah. Allahu a'lam. Makanya kita minta Ajus nyoto nggak ada. Kemarin masih ada. Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, kalau perlu Ramadan berikutnya. Jadi sekarang nih, kalau besok kita udah bertakbiran, kita niat ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan berikutnya. Begitu niatnya. Kalau perjalanan nanti menuju Ramadan berikutnya, Allah ambil kita punya nyawa, Allah catatkan kita termasuk orang-orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, walaupun bulan Ramadan belum.
Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang gak ada tandingannya di kita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata Ustaz Taufik kemarin waktu penutupan, ya, nah, ada kisah itu. Katanya kata beliau ini, apa yang kau inginkan di surga? Ya gitu ya, Ustaz Taufik ya. Apa dibilang? Apa jawabannya? Aku minta ketemu Rasulullah. Kita percuma ke surga nggak ketemu Rasulullah. Percuma kita. Di dunia bagaimana? Di dunia pun kita rugi nggak ketemu Rasulullah. Bagaimana kita bisa ketemu Rasulullah? Dosa kita banyak nih. Nggak mungkin dah. Terus langsung ketemu. Gampang caranya. Kita datangin para habaib, kan zuriat Nabi itu, pandang mereka sepandang-pandangnya, pegang tangannya, cium tangannya. Kata guru saya, antum salaman sama anak, berarti antum salaman sama jatuh anak, sampai ke Rasulullah, berarti sampai. Ada orang di Yaman, ulama besar, dia pengen banget ketemu mimpi Rasulullah di Yaman nih. Begitu di Yaman, gak pernah ketemu Rasulullah. Begitu di tempat lain, apakah di Indonesia atau di negara lain, bisa bertemu Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, kok waktu di Yaman, kok saya kan bisa ketemu kau, kenapa sih kau? Begini wahai, engkau waktu bermimpi kepada Allah, bermimpi kepada aku di Yaman, karena apa? Di Yaman ada zuriyahku yang paling aku sayangi. Siapa itu? Al-Habib Umar bin Hafiz bin Muhammad bin Hafiz. Al-Hafiz. Jadi kalau kau pandang dia sama aja kau pandang aku. Tapi begitu dia keluar dari Yaman, dia bisa ketemu Rasulullah SAW. Ini namanya kias di situ. Jadi kalau kita ada para habaib datang sambut mereka dengan berdiri, syukur-syukur kita pegang tangannya. Kalau kita apa? Kita Islam aja dah. Islam. Assalamualaikum ya Habib. Ya, jangan disakitin mereka. Kalau ada orang bilang, oh bagaimana jadinya? Allahu a'lam. Ada dia berkehendak. Nah, ini saja dapat saya sampaikan ya dari beberapa karunia Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dari sisa-sisa bulan Ramadan di hari-hari berikutnya. Kita manfaatkan baca Quran. Jangan berpikir ya kita nggak ngerti artinya. Baca aja udah. Ya. Nanti orang yang masuk surga ada jalurnya. Orang yang sudah baca Quran di jalur ini, yang sudah sedekah jalurnya, masing-masing ada jalurnya. Tergantung kita istiqomah nggak. Karena kalau kita nggak istiqomah nggak ada. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Itu ada orang aku. Siapa Tuhanmu? Tuhan kami adalah Allah. Kemudian pakai summa, bukan pakai wawu. Pakai summa. Kata guru saya, itu kalimat summa sama wawu beda. Kalau wawu, makan dan minum. Barang tuh. Barang tuh. Makan dan minum. Tapi kalau summa, kemudian itu ada jeda waktu. Orang kalau mau jadi istiqomah, jeda waktunya ada. Panjang istiqomah, tak cukup hari itu. Kalau 2 kali ngaji istiqomah, belum. Kalau 2 kali ngaji, kalau 2 kali baca Quran istiqomah, belum istiqomah. Kapan? Dawamnya itu tuh yang berat. Saya ditantang sama guru saya besok. Istiqomah mana? Insya Allah itu bertahan. Ditantang saya. Sama guru saya, insya Allah amin, insya Allah doa yang penting. Baru beberapa hari ada ngaji 2 hari tegur orang guru. Mana ente kemarin? Nah, tadi istiqomah. Ya, istiqomah yang penting. Jangan berhenti. Mari kita baca Fatihah. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita dari pagi sampai sekarang, dari awal sampai akhir nanti bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga orang-orang kita termasuk pendiri ini nih. Ustaz Kiai Haji Ustaz Saleh bin Saleh, doain mereka mudah-mudahan mereka dan Pak Sunyoto dan yang lain-lainnya ya.
Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan keluarnya Allah, tapi dijadikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.